وفاكهة مما يتخيرون مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما بل لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مصرفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون هؤلاء الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحبون من عباده الصالحين. Mari yang saya hormati anak-anakku 8A sampai 8A. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering banget mencintai. Tadi Bapak main ayat Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Apa itu taubat? Taubat artinya menyesal atau kembali ke jalan yang lurus. Manusia di dunia ini selalu kadang-kadang mengikuti hawa nafsunya, karena manusia ada akal dan hawa nafsu, sehingga kadang-kadang akal terkalahkan oleh hawa nafsu sehingga dia berbuat maksiat atau perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Makanya disuruh bertaubat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu bani Adam khata'un wa khata'ina tawwabina. Artinya setiap bani Adam, setiap manusia pasti punya salah. Sebaik-baiknya kesalahan kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Contoh di rumah kita, salah itu seperti sampah. Ada sampah yang disengaja dan ada sampah yang tidak sengaja. Mana sampah yang sengaja? Contohnya kamu pengen bikin telur, mencari telur, buang ke tempat sampah, itu namanya sampah sengaja atau tempat telanjang. Bikin indomie plastiknya itu sampah sengaja.
saja seperti debu yang masuk dari ventilasi, itu sampah dan itu. Lalu Allah menyukai lagi, Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang suka bersuci. Apa arti bersuci? Dia suka wudu. Orang yang sering wudu berarti dia sering sholat. Itu udah jadi semacam indikasinya. Orang sering berwudu, dia sering sholat. Nah, oleh karena itu, ketika kalian pengen megang Al-Quran, tadi dalam awalnya pas mau akhir ayat, itu dikatakan la yamassuhu illa mutahharun. Jangan kau pegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Apa itu? Punya wudu. Makanya wudu terlebih dahulu. Bapak dari rumah sudah wudu, kamu mandi, tiba-tiba mantan pacar bapak minta cium tangan. Bapak ada alias istri apa? Kata lalu sampai sini wudu lagi. Nah, artinya apa? Al-Quran akan punya sifat yang mulia. Kita harus memuliakan Al-Quran dengan cara berwudu. Nanti ketika berwudu, ini adalah suatu perbuatan yang sangat terpuji. Nanti setiap berwudu kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Ini yang kita basuh semuanya sering maksiat. Maksiat mata dengan dibasuh muka, maksiat kaki yang jalannya ke tempat yang salah terus, maksiat tangan yang suka mengambil pulpen orang lain. Jangan diambil di tangan orang lain, ya? Dibasuh semuanya, ya. Kaki, ya kan tangan dosa ngambil air minum lagi punya orang, ya. Ngambil tiket, ngambil pengatur orang. Ya, itu artinya dibasuh semuanya. Ketika dibasuh semuanya, semoga ini menjadi pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berwudu. Karena dengan berwudu itu kita membersihkan diri. Lalu innallaha yuhibbul ibadatas sholihin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang saleh. Ketika sudah hamba yang saleh, apa itu hamba yang saleh? Menegakkan hak-hak manusia dan menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah cinta pada hambanya, maka kalian harus memenuhi panggilan Allah. Di dalam dunia ini Allah memanggil 3 panggilan. Yang pertama Allah panggil dengan panggilan hayya 'alas shalah. Apa ini? Sholat. Itu panggilan pertama Allah. Ketika kalian melaksanakan sholat merupakan barometer kalian. Ayat sholat. Yang paling pertama dihisab nanti di yaumul kiamat, yaumul hisab adalah sholat. Sholatnya bagus, amalnya bagus, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, sholatnya buruk, maka amalnya buruk, dia akan masuk neraka. Dikatakan dalam surah Al-Quran, wa khalaqa min ba'dil khalqin ma'ba'u sholata wa batallu syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, mengikuti hawa nafsunya, fa sawfa yalqawna ghayya. Tunggu, nanti akan dimasukkan ke dalam ghayya. Apa itu ghayya? Kesesatan. Dan sebuah hadis mengatakan ghayya ini sebuah buah yang mana buah ini penuh dengan kepedihan dan kesesatan dan bentuk nanah yang busuk. Itu adalah fasaufa yalqawna ghayya. Jadi kalian jangan berani-berani ninggalin sholat. Kalian rata-rata sudah baik semuanya rata-rata, tapi ada sebagian yang belum. Ketika kalian sudah baik,
maka kalian punya kewajiban, punya catatan tersendiri. Kalian nggak sholat, kalian yang nanggung. Kalian melaksanakan sholat tahajud 5 waktu, duha, puasa dengan Kamis buat kalian sendiri. Oleh karena itu, kalau kalian sudah mulai balik, maka kalian tahu mana kewajiban kalian. Itu panggilan Allah yang pertama. Ketika kalian rajin sholat 5 waktu kalian laksanakan, sunnah-sunnahnya kalian laksanakan, Allah akan manggil panggilan yang kedua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak. Panggilan itu? Panggilan apa? Panggilan haji ataupun umroh. Sekarang haji lama, daftar sekarang 20 tahun yang akan datang baru bisa berangkat, kecuali menggunakan haji plus yang harganya itu sampai 200 juta baru bisa berangkat. Yang harganya 40 juta nunggu 20 tahun lamanya. Siapa sih yang gak kangen dengan kiblat kita Ka'bah? Siapa yang gak kangen dengan Nabi kita hari Nabi Muhammad yang ada di Madinatul Munawwarah? Kapan kita pengen melihat benda yang dari surga, itu Hajar Aswad, itu berada di sana semua. Hajar Aswad benda dari surga, ada makam Nabi, ada kiblat kita Ka'bah. Siapa yang gak kangen kepada? Ya, ketika kalian taat pada Allah, Allah akan memanggil kalian untuk menunaikan ibadah haji. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah naik ke Jabal Quraisy. Dia memanggil, ya ayyuhal muslimun, istaghfirul hajj. Hai orang-orang muslim, tunaikan ibadah haji. Nanti ada orang Mahfud ada dijawab. Itu dari Mahfud sudah ditentukan, ada dijawab. Ada yang manggilnya sekali, ada yang manggilnya 2 kali, namanya 2 kali, 5 kali, dan sebagainya. Itulah nanti ketika lahir sebelumnya dia bisa yang nyaut akan bisa menunaikan ibadah haji. Yang enggak nyaut belum bisa. Pak, bagaimana kalau Mahfud nggak bisa kelihatan? Kita disuruh berusaha kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan, untuk bisa berangkat ke Baitullah. Itu panggilan yang kedua. Nah, haji ini merupakan sempurnanya rukun Islam. Ada suatu riwayat ketika Ibnu Mubarak, ulama termasyhur di kota Mekah, menunaikan ibadah haji. Pas menunaikan ibadah haji, lagi keluar ibadah haji, beliau tertidur. Pas lagi tertidur, karena dia ulama yang alim dan masuk di kota Mekah, beliau bermimpi bertemu 2 malaikat. Bertemu 2 malaikat yang sedang berdialog. Malaikat yang satu bertanya, "Hei malaikat, tahukah kamu ada berapa jamaah haji yang pergi? Ada berapa orang untuk pergi haji ke sini?" Kata malaikat satu, "Saya tahu." Ada 2, "Saya tahu. Jamaah muslim yang pergi haji pada tahun ini sebanyak 700.000 orang." Ditanya oleh malaikatnya itu, yang bertanya, dari 700.000 orang, ada nggak yang diterima ibadah hajinya? Dijawab oleh malaikat yang satu, dari 700.000 orang tidak ada yang dengan ibadah hajinya. Kok bisa begitu? Ya, tapi dengan asbabnya, dengan satu orang ini semua ibadah haji 700.000 orang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikatnya, siapa dia? Namanya Said Al-Muhallab. Akhirnya kaget. Ibnu Mubarak dari beliau kaget. Langsung dia mencari Said Al-Muhallab. Ternyata ada yang tahu bahwa Said Al-Muhallab tinggalnya di Damaskus. Akhirnya dia cari. Ternyata pas selesai ibadah haji, dia rumahnya ke Damaskus. Dia lihat dia cari Said Al-Muhallab. Ternyata di sana Said Al-Muhallab adalah tukang sol sepatu, bukan kiai, bukan ustaz, bukan orang alim, tukang sol sepatu.
Tiba-tiba langsung saya Ibnu Mubarak datang ke rumahnya. Assalamualaikum, dijawab oleh Said Waalaikumsalam. Anta Said Al-Muhallab? Naam, ana dari Muhallab. Kaget Said Muhallab, ya Allah, saya Ibnu Al-Mubarak, ulama termasyhur di kota Mekah datang ke rumah saya. Ya Syekh, yang mulia ada apa berangkat kemarin? Saya mau nanya. Saya dari kota Mekah, ya. Saya mau nanya nih, akhirnya sesekali mimpinya. Ada apa ya Syekh Muhammad? Ternyata kamu bisa memberikan zakat sampai 700.000 orang. Syekh Muhammad bercerita, ya saya Ibnu Mubarak, saya pengen banget pergi haji, padahal dia nggak sampai ke Mekah. Saya pengen banget pergi haji. Setiap saya bekerja sebagai tukang tol sepatu, saya ingin tabungin duit saya. Ketika saya tabungin duit saya, dapat 350 dirham, cukup untuk ibadah haji. Pas pengen berangkat, dia pengen setorin, ternyata istrinya lagi hamil. Bidang, kalau suami ada istri bidang, amalnya juga nilainya sampai 12 tahun juga. Misalnya cuma bidang, Pak pengen mangga, jam 12 malam kali ya, jam 12 malam, ya. Ya pernah ngidam pengen jalan, ngidam nyari es selendang mayang, selendang mayang itu ada jam 12 siang, jam 4 sore nyari es selendang mayang. Kata saya jam 9 mayang kan pokoknya somai, nggak mau, maunya es selendang mayang. Yaudah es limon itu nggak mau. Nah, lagi pas lagi ngidam, udah pengen bawa duitnya tuh 350 dirham, tiba-tiba nah enak banget nih bau sos, aromanya saya pengen banget dicari, saya pengen banget bisa sedikit aja bisa lagi pengen banget, pengennya pakai banget lagi. Akhirnya dicari tangganya, ternyata nemu giling harumnya itu di rumah gubuk yang pengen rubuh rumahnya. Lalu dia masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang buka seorang perempuan. Ibu masuk apaan? Saya mau masuk. Boleh nggak saya minta sedikit aja buat ibu saya masih hidup? Akhirnya kata istrinya, kata orang yang berbuat ini, jangan Pak. Berapa saya bayar? Karena istri saya lagi ini, udah berapa kali saya bayar? Jangan Pak. Lalu seorang perempuan ini mengatakan, makanan ini halal untuk saya, haram untuk Bapak. Kaget. Saya tahu pada Ibu, kenapa semacam itu? Halal untuk Ibu, haram untuk saya. Lalu Ibu jelaskan, Bapak, saya adalah seorang janda, punya anak 6. Saya udah gak punya apa-apa, rumah saya udah hampir runtuh. Anak saya 6 orang kelaparan. Lalu saya lihat di belakang rumah saya ada keledai mati, bangke. Akhirnya keledai itu diambil oleh ibu itu, dipotong di sebelahnya busok. Itulah sopnya. Maka saya mengatakan halal buat saya, haram buat Bapak. Saya nggak punya harta lagi Bapak. Mati langsung saya tahu halal. Ibu nggak punya sampai ibu makan bangkai. Anak saya kelaparan, tidak ada darurat. Langsung Ibnu Mubarak nangis. Dia rumahnya, dia ambil 350 dirham yang untuk ibadah haji. Padahal Ibnu Mubarak nangis setiap bulan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Dia mengatakan, ya Allah, kapan saya bisa ke sana ya Allah? Saya pengen banget. Ternyata pas sudah punya duitnya, dia ambil duit itu diserahkan semua ke janda yang 6 orang anak. Ini ibu, buat makan ibu dan anak-anak ibu. Jangan makan bangkai. Dikatakan untuk Al-Maidah, walahna ya, apa? Urimat alaikumul tawakkama walahna khinziri wa ma utilla bi ghairillah wa man yattaqi ghayra baghin wala 'adin fala isma alaihi. Diharamkan darimu makan darah, nanah, bangkai dan lain sebagainya. Akhirnya dengan diberikan sedekah 350 dirham, maka
Said Al-Muhallab bisa memberikan pahalanya kepada 700.000 orang yang ibadah haji. Padahal nggak pernah kenal. Sampai Abdullah bin Mubarak, seorang ulama terkenal di kota Mekah, berkunjung ke rumahnya. Itu adalah ibadah haji. Lalu yang ketiga, panggilan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Kematian ini rahasia Allah. Idza jajalahum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang kematian, tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan satu menit pun. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah menyiapkan untuk bekal kematian. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jangan sampai kita mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Pemusuhan, berkelahi, flyover, pasar rebo, atau yang lainnya. Karena sakaratul maut sangat sakit. Ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut, Rasul tak mengingat dia Jibril teman saya. Kata Jibril, tidak ya Rasulullah, aku tak mau lihat kekasih Allah, Habibullah tersakiti oleh sakaratul maut. Dia Jibril teman saya, teman di samping saya. Akhirnya malaikat Israel pas menyambut sudah diwanti sama Allah, hai malaikat Israel, pelan-pelan cabut nyawa kekasih, pelan-pelan dia jempol kaki. Pas sampai betis mengatakan, ya malaikat Jibril sakit, sakaratul maut sakit. Naik ke atas paha. Pas mau berusaha, Rasul mengatakan, ya Jibril, umati. Itu mau ya. Pas naik ke atas besar, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, as-sholat. Ya malaikat Jibril bilang umatku, jaga sholat. Karena sholat merupakan bawa yang terkabir. Langsung satu juga mereka pakai mengeluarkan akhirnya jasadnya yang dikuburkan di Madinah Munawwarah di Masjid Nabawi. Kalau bersedia umati dan sholat yang meninggal, bukan dia mikirin istrinya Aminah, bukan mikirin Hasan Husain, bukan hidupnya yang mikirin apa umati. Yang kedua, sholat. Jangan kali-kali tinggalkan sholat. Kalau kalian meninggalkan sholat waktu satu kali saja, dibalas dengan berjihad 100 kali. Itu sholat. Ya, jangan lagi tinggalin sholat. Karena nanti ada neraka orang yang suka melalaikan sholat. Sekian dari saya.